Selamat berjumpa dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 11 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pandai atau Merasa Pandai. Firman Tuhan terambil dalam Matius 11 ayat yang ke-25 sampai dengan ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagaimana menjadi orang pandai dan bukan menjadi orang yang merasa pandai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebuah kalimat yang menarik untuk dibahas. Apa bedanya orang pandai dan orang yang merasa pandai? Tentu sahabat seperjalanan punya jawaban masing-masing. Lalu kalau dikatakan mana yang lebih pandai, orang pandai atau orang yang merasa pandai, kita akan sepakat mengatakan bahwa yang lebih baik daripada keduanya yaitu orang pandai. Orang merasa pandai belum tentu pandai, tapi orang pandai itu dia akan terus merasa dirinya belum pandai, sehingga dia akan terus belajar mengejar apa yang belum diketahuinya. Itu yang disebut dengan orang pandai. Kalau kita bertemu dengan orang yang benar-benar pandai, maka ada satu sifat, dia tidak berhenti belajar. Sementara orang yang merasa pandai punya kecenderungan dia berhenti belajar, karena dia merasa dia sudah banyak tahu atau dia sudah tahu. Sementara orang pandai semakin belajar, dia semakin tahu ada banyak hal dia belum tahu. Sehingga semakin pandai dia merasa semakin bodoh. Ayat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sangat menarik. Apa yang dikatakan di sini? Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Sahabat seperjalanan, kita tahu dengan jelas siapakah yang membangkang, siapakah yang menentang, siapakah yang melawan, siapakah yang tidak setuju dengan Tuhan Yesus. Yaitu mereka-mereka yang merasa pandai. Golongan tersebut adalah orang Farisi ahli Taurat, atau orang yang merasa berkuasa, Herodes, Pilatus, dan kelompok-kelompoknya. Mereka yang merasa berkuasa, mereka yang merasa pandai, mereka yang punya seakan-akan segala sesuatu ada dalam genggaman pikiran dan otaknya. Tetapi itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan tersembunyi bagi mereka, bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi terjemahan yang lebih tepat adalah bagi orang yang merasa bijak dan merasa pandai. Tersembunyi bagi mereka, karena orang yang merasa bijak, karena orang yang merasa pandai, karena orang yang merasa paling benar, dia akan tertutup kepada masukan, karena dia merasa sudah paling tahu. Kalau dia merasa sudah paling tahu, lalu siapa yang akan memberitahu ke dia? Semua yang memberitahu pun dia akan tutup hatinya, tutup matanya, dia akan tutup telinganya, tidak akan terima masukan. Itu yang disebut dengan orang yang merasa bijak dan orang yang merasa pandai. Kelompok yang seperti demikian kita bisa temukan tidak hanya di kelompok agamawan, tetapi ada di dalam komunitas manapun. Ada sebuah tulisan yang menarik dari seorang teman saya, seorang pemimpin yang baik itu membuat para pengikutnya itu bukan gemetar, bukan gentar, tapi membuat para pengikutnya menjadi pintar. Kalimat yang sangat menarik. Akan membuat pengikutnya menjadi pintar, bukan gemetar. Artinya apa? Orang yang membuat orang lain itu menjadi pintar, dia akan membawa orang lain itu belajar bersama-sama dengan dirinya. Dia akan belajar dengan orang yang dipimpinnya, karena ada banyak hal juga yang dia belum ketahui. Tentunya yang menjadi di bawah pimpinannya dia, para pengikutnya akan belajar kepada pemimpinnya. Tetapi pemimpin yang merasa bijak, merasa pandai, merasa berkuasa, itu akan membuat orang-orang gemetar. Terkatup mulutnya, tidak berani berpendapat, apalagi menasehati. Maka akan kemudian dipermalukan. Siapa kamu mau menasehati saya? Kelompok seperti demikian sahabat seperjalanan, kalau kita boleh jujur, kita temukan banyak di berbagai tempat. Dan bahkan orang-orang tersebut ada dekat dengan sekitar kita. Dia merasa paling pandai, dia merasa paling benar, dia merasa paling tahu, dia merasa paling suci. Ini semua merasa. Dan firman Tuhan berkata tersembunyi bagi mereka yang merasa bijak, merasa pandai. Tetapi itu terbuka kepada orang-orang kecil. Itu yang firman Tuhan katakan. Kenapa kata kecil di sini?
Kata kecil ini tidak selalu orang miskin. Kata kecil ini tidak selalu rakyat jelata. Kata kecil ini tidak selalu sebagai masyarakat yang terpinggirkan. Tetapi mereka yang di hadapan Allah selalu merasa kecil. Selalu merasa banyak hal yang dia tidak tahu. Dia selalu ingin terus belajar. Padahal secara keilmuan, secara karunia, secara banyak aspek, dia sudah lebih dari orang lain. Tetapi semakin belajar, semakin banyak tahu, semakin banyak kebiasaan, semakin banyak karunia, dia tetap merasa sebagai pribadi yang kecil, banyak hal yang belum terkuasai. Lalu sikap apa dan karakter apa yang timbul daripada keduanya ini? Orang yang merasa bijak dan pandai akan jadi sombong. Orang yang merasa bijak dan pandai akan jadi sewenang-wenang. Tetapi orang-orang yang merasa dirinya kecil di hadapan Allah, dia akan bersikap adil. Dia akan mampu menghargai orang lain. Dia akan mampu menempatkan orang lain sejajar dengan dirinya. Sebagaimana setiap manusia di hadapan Allah tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Sahabat seperjalanan, ayat ini sungguh luar biasa. Pada ayat 26 dikatakan, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Konteks di dalam perikop ini tentu berbicara tentang keselamatan. Konteks dalam perikop ini berbicara tentang pelayanan Yesus. Bagaimana mengabarkan tentang kerajaan Allah itu sudah dekat, bertobatlah. Siapa yang bertobat? Yaitu mereka merasa sebagai orang kecil. Siapa yang menutup hatinya untuk tidak bertobat? Yaitu mereka yang merasa bijak dan merasa pandai, merasa suci, merasa tahu, merasa paling benar. Pintunya tertutup rapat untuk terima masukan. Tetapi orang yang merasa kecil, orang merasa tidak banyak hal juga yang dia belum ketahuinya, dia akan memiliki karakter yang rendah hati. Dia akan memiliki karakter yang punya kesantunan tatkala menghargai orang lain. Dia akan menempatkan setiap orang itu di hadapan Allah sama sejajar. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Sahabat seperjalanan, menjadi orang pandai dan menjadi orang yang merasa pandai ternyata perbedaannya sangat jauh. Yang menjadi pertanyaan, kita semua sahabat seperjalanan masuk dalam kelompok mana? Kalau kita tidak suka kepada orang yang merasa pandai, merasa benar, merasa kudus, merasa suci, merasa paling berkuasa, kita tidak suka seperti demikian, dengan orang-orang seperti demikian, kita menghindari kalau bisa. Maka sewaktu kita mengadopsi sifat-sifat buruk seperti demikian, orang pun juga tidak senang dengan kita, tidak suka dekat dengan kita. Kalau kita sebagai pembelajar kebenaran firman Allah, dan kedua ayat ini sudah didengarkan oleh sahabat seperjalanan, dan jikalau ada sifat-sifat yang merasa pandai, merasa bijak, merasa benar, merasa berkuasa, merasa paling tahu, maka bertobatlah. Lakukanlah perubahan hidup. Karena itu yang firman Tuhan katakan, itulah yang berkenan kepadamu ya Bapa. Dengan demikian sahabat seperjalanan, jadilah orang-orang yang terus berjuang untuk pandai dan bijak. Namun setelah mendapatkan banyak hal, kita tetap merasa sebagai orang-orang kecil di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mencerahkan kami, yang menyadarkan kami. Biarlah firman-Nya kami pelajari, membawa kami kepada pertobatan, merubah sifat-sifat buruk kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom sahabat seperjalanan, berhentilah dari sifat buruk, merasa bijak, merasa pandai, merasa benar, merasa paling tahu, merasa suci. Berubahlah menjadi orang yang rasa kecil di hadapan Allah. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.